Selamat datang di era membaca komentar, tak lagi membaca manusia. Mari kita kupas topik ini bersama saya, Rona Afifah, mahasiswi Universitas Negeri Semarang, Fakultas Kedokteran, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Manusia itu bertumbuh, berkembang, bersamaan juga dengan teknologi yang saat ini hampir semua manusia gunakan. Dari teknologi itu kita dapat saling mengenal, memiliki banyak teman, dan jika memang takdirnya banyak juga orang-orang yang mendapatkan pasangannya dari teknologi. Teknologi ini juga membiasakan kita untuk terus-menerus menatap layar ponsel yang kita miliki. Rata-rata yang sering kita tengok adalah komentar. Hingga ada satu kalimat yang cukup merepresentasikan kondisi manusia yang terus-menerus menengok komentar, yaitu membaca komentar kini seperti membaca buku mini yang merepresentasikan pandangan dan perasaan kolektif. Komentar itu terbagi menjadi dua, ada yang komentar positif dan juga komentar yang negatif. Meskipun komentar itu bersifat positif, bersifat negatif, tapi komentar ini juga mampu menentukan karakter seseorang, membentuk seseorang, menilai sesamanya seperti apa, kemudian bagaimana seseorang ini bertindak, dan koneksi seseorang dengan orang lain. Berdasarkan judul yang sudah saya paparkan tersebut, komentar ini akan menjadi negatif bila kita tidak terbiasa melihat manusia atau orang lain secara langsung, sehingga kita juga dapat dengan mudahnya terpengaruh dengan orang lain. Jika kita ambil contohlah artis favoritmu. Contohnya ketika artis favoritmu ini memilih untuk menikah di mana namanya sedang besar, di ambang popularitas, ketika sedang naik daun, semua mata tertuju oleh orang itu. Tetapi masyarakat memilih untuk menghujatnya dengan berbagai alasan. Alasannya mungkin orang-orang menganggap bahwa orang ini terlalu cepat-cepat menikah, atau terlalu terburu-buru menikah, atau bahkan yang sering kita temui adalah ketika artis favorit kita ini tidak berjodoh dengan artis yang sedang dipasang-pasangkan atau sedang disyip-syipkan gitu. Padahal di balik itu faktanya tidak seperti itu. Faktanya mungkin ketika sejak dahulu artis favoritmu ini sudah lama berkencan dengan yang menjadi pasangannya sekarang, sudah menyelesaikan studinya, sudah berfokus pada karirnya, dan sudah membangun masa depan sesuai dengan impiannya. Hal ini tentu membuat korban akan down, membuat merasa perbuatannya serba salah, kemudian menurunkan reputasinya juga, dan banyak hal-hal negatif lainnya yang akan mudah tersebar dan juga berimpact kepada dirinya. Nah, berdasarkan case tadi, kita dapat melihat gambaran bahwa orang-orang ini sangat mudah terpengaruh dan hanya bermodalkan ketikan tidak berdasarkan fakta itu yang dapat menurunkan mental seseorang ataupun menjatuhkan seseorang dengan mudah, dan ini adalah hal-hal yang sungguh sangat dimiriskan. Tapi tahu gak sih apa alasan-alasan masyarakat yang sangat suka membaca komentar ataupun berkomentar dengan tidak melihat manusia terlebih dahulu? Untuk mengetahui jawabannya, saya memiliki beberapa pendapat yang berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Atifa Nurhusna dan Puji Rianto yang disajikan dalam jurnal UII. Pertama adalah validasi dan konfirmasi. Manusia itu makhluk yang sering banget cari validitas ataupun pandangan-pandangan yang sesuai dengan dirinya. Sebenarnya ini adalah hal wajar kok, tapi kita juga harus lihat konteksnya. Kita harus melihat bagaimana orang yang mungkin kita bisa ada space untuk menghujat seseorang itu. Terus kita juga harus lihat komentar ini lebih berimpact pada hal positif atau negatif, dan banyak faktor-faktor lainnya. Yang kedua, menambah informasi. Teknologi sekarang dengan mudahnya menyajikan berbagai informasi yang ada, baik itu pengetahuan, baik itu hal-hal yang sedang trending topik, dan banyak lainnya. Dari situ banyak komentar-komentar yang akan muncul di platform tersebut, baik itu positif maupun negatif. Dan jika komentar ini juga sesuai fakta, maka itu hal yang benar. Tetapi jika hal ini tidak sesuai dengan fakta, tidak memanusiakan manusia, atau justru menghujat atau malah menyerang, hal ini juga menjadi salah. Jadi kita juga harus pintar-pintar dalam memilih dan mengolah kata-kata yang akan kita sajikan untuk menjadi sebuah komentar. Yang ketiga, melihat beragam pendapat.
Dari komentar ini kita bisa melihat banyak sudut pandang orang lain yang kita sendiri mungkin tidak terpikirkan mengenai pendapat-pendapat yang orang lain itu sebutkan. Dari sini juga kita bisa melihat komentar-komentar ini akan menerima atau malah justru mendebatkan topik yang sedang kita lihat saat itu. Dan dari sini juga komentar ini juga dapat mendorong seseorang untuk memberikan informasi yang lebih jelas, karena jika kita hanya melihat dari komentar atau kita tidak melihat konfirmasi atau klarifikasi lah bahasa sekarang tuh, itu bisa membuat kerancuan dan kita juga jadi bingung atau tidak pasti dengan topik yang sedang kita lihat saat itu. Yang keempat, hiburan dan dramatika. Banyak masyarakat yang saat ini asal-asalan berkomentar tidak sesuai dengan fakta, kemudian tidak memanusiakan manusia, dan hal-hal negatif lainnya hanya untuk hiburan semata. Komentar ini sudah layaknya seperti hiburan gratis bergenre drama. Banyak orang-orang yang mengaku bahwa tertarik untuk membaca komentar dibandingkan dengan konten yang disajikan oleh seseorang. Contohnya seperti debat, komentar yang lucu-lucu, dan masih banyak lainnya deh. Setelah mengetahui mengapa masyarakat suka sekali berkomentar, kita jadi memiliki berbagai tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan, seperti pintar-pintar untuk memilih komentar, bijak dalam berkomentar, menentukan komentar mana yang akan membawa kita untuk ke arah positif ataupun ke arah negatif, baik kita komentar membangun ataupun menjatuhkan, dan banyak lagi. Jika kita akan berkomentar negatif, kita harus memikirkan bagaimana korban ini akan merasakan akibatnya. Salah satunya adalah cyberbullying. Berdasarkan UNICEF Indonesia, saya mendapatkan informasi bahwa cyberbullying ini berdampak secara mental, sosial, dan fisik. Dampak secara mental yaitu seseorang akan merasa malu, kesal, bodoh, depresi, gelisah, cemas, dan lain-lain. Secara sosial, dia akan menarik diri dari lingkungannya, kehilangan teman-temannya, kehilangan kepercayaan diri, dan lebih agresif dengan orang lain. Jika berdampak secara fisik, seseorang akan merasa lebih mudah lelah, kurang tidur, kurang istirahat, adanya gejala sakit perut, sakit kepala, dan lain-lain. Dampak-dampak tersebut tidak dapat disepelekan karena bukan masalah yang kecil. Jika kita menyepelekan dampak-dampak tersebut akan menjadi permasalahan dunia yang bisa jadi sulit untuk diselesaikan. Lalu dari dampak-dampak tersebut, kita juga dapat menilai kualitas masyarakat. Pada dasarnya masyarakat itu seharusnya saling tolong-menolong, saling bekerja sama, bukan menjatuhkan. Oleh karena itu, perlunya tindakan-tindakan atau penanggulangan-penanggulangan untuk menghindarkan diri dari cyberbullying atau bahkan meniadakan cyberbullying. Berdasarkan UNICEF Indonesia, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara membangun karakter-karakter yang baik. Yang kedua, atur sosial media dengan private account. Ketiga, blokir seseorang yang dirasa mengganggu. Keempat, perbanyak interaksi dengan seseorang secara langsung. Yang kelima, tingkatkan berpikir kritis. Keenam, melapor kepada pihak berwajib atau pihak yang berwenang. Kini, kita hidup di zaman di mana membaca komentar merupakan aktivitas keseharian yang harus dilakukan. Meskipun itu merupakan aktivitas keseharian yang bisa saja dan kapan saja terjadi, kita juga memiliki kendali untuk memilih komentar yang baik bagi kita, memilih komentar yang sekiranya mendukung kita, komentar yang dapat membangun kita, dan meninggalkan komentar-komentar yang dapat membuat kita down, membuat kita merasa malu, dan lain-lain. Satu juga yang paling penting adalah jangan lupa untuk berinteraksi dengan sosial secara langsung, karena pemahaman yang benar-benar dapat kita pahami adalah ketika kita berinteraksi dengan sosial. Interaksi sosial juga dapat menghindarkan kita dari kesalahpahaman, dari permasalahan atau konflik-konflik lainnya, dan kita juga dapat menambah pertemanan, kita dapat memperbaiki hubungan, dan banyak hal-hal yang dapat diperbaiki dari situ. Oleh karena itu, mari kita bijak dalam menggunakan komentar dan tetap memanusiakan manusia lewat komentar. Salam bijak berkomentar.